Segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memuji kepada Allah, karena hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji. Sedangkan kita tidak pantas untuk dipuji karena kita punya cacat. Sedangkan Allah itu maha sempurna dan tidak punya cacat. Wa nasta'inuhu, dan kita semua memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka jangan sampai mulut kita ini lepas dari kalimat istighfar. Dan lepas dari kalimat istighfar inilah yang membuat hati kita lalai dan begitu mudah berbuat dosa. Jadi detik perhatikanlah kan dari WhatsApp. Wala'udzubillah. Dan para santri semuanya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. Min syururi anfusina, dari setan, dari kejelekan yang bersemayam di masing-masing hati kita. Wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari rusaknya ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita merasa aman dengan ibadah yang kita lakukan dengan lalai, karena setiap ibadah yang rusak tidak akan diterima. Setiap ibadah yang rusak tidak akan menjadi bekal di akhirat. Allah itu tidak pernah kurang ketika memberikan kenikmatan kepada hamba-Nya. Berusaha para sekalian sebutkan dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung, kita tidak mampu menghitung. Apakah Allah kurang memprediksi? Tidak ada yang kurang. Yang kurang itu hanyalah kita yang kurang bersyukur. Ketika Allah memberikan kenikmatan yang maksimal, kita hanya memberikan ibadah yang asal-asalan. Salat subuh berangkat, tapi salatnya lima. Kita baca Quran semaunya. Kalau kita minta kepada Allah semuanya. Permintaan kita beribu-ribu, sehingga kita terburu-buru. Kita harusnya malu kepada Allah. Bayanillah, barang siapa yang menginginkan hidayah dari Allah, fala mudilla lahu, maka ambillah hidayah itu, karena Allah akan memberikan hidayah yang kita minta. Wa may yudlil, barang siapa yang tidak menginginkan hidayah, fala mudilla lahu, akan terlihat, yaitu mereka yang tidak mau menghampiri sumber-sumber hidayah. Para santri semuanya, di sesi paling akhir ini saya ingin memberikan sebuah nasihat yang sebetulnya nasihat ini sering diulang-ulang di kelas. Tapi poin pengulangan ini merupakan poin yang penting ketika belajar. Maka jangan pernah merasa bosan ketika sebuah pelajaran diulang, karena itu yang sering kita lupakan. Apa? Mengulang, murojaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadis yang dituturkan dari seorang sahabat kecil yang bernama Jundu bin Abdillah. Dia menyebutkan, Qulna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an musyidyan aslamil. Kami dulu
usia remaja zaman dulu itu remaja belum balik. Jadi zaman dulu balik itu sekitar usia 15 tahun. Kalau hari ini berapa usia balik? Mungkin ada yang 10 tahun, 12 tahun sudah balik. Jadi secara fisik cepat balik, tapi pikiran belum dewasa. Sudah diberikan kewajiban sholat, tapi masih belum sadar bahwa sholat itu wajib. Dan ini terjadi karena pengaruh-pengaruh media, pengaruh-tontonan yang dewasa yang sengaja diberikan kepada kita agar rusak fisik kita, rusak mental kita. Dan lebih lanjut beliau menyebutkan Fata'alamul iman qabla an nata'alamul Qur'an. Dulu kami bersama Nabi belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Summa ta'alamul Al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran. Setelah itu fazdadna bihi imana, maka bertambahlah keimanan kami. Santri semuanya, ada beberapa tokoh di dunia ini yang perlu kita ambil pelajaran. Contoh seperti orang yang diarahkan murtad dari agama kita bernama Nasir Hamid Buzaid, yang di usia beliaunya sudah hafal Al-Quran. Usia beliaunya sudah hafal Al-Quran 30 juz, tapi di akhir hidupnya dia menjadi salah satu pembela LGBT. Kalau dia Al-Quran, artinya Al-Quran buat dia tidak menambah keimanan, karena mustahil orang yang bertambah keimanan berbuat hal keji seperti itu. Artinya ada urusan yang salah ketika dia belajar Al-Quran. Para santri semuanya perlu diperhatikan. Di sekolah kalian belajar ilmu, tapi yang jauh lebih penting adalah menjaga keimanan kalian. Padahal baik tadi pun sudah cukup, poin-poin baik yang disebutkan itu sudah cukup untuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan. Apa yang kurang? Keimanan. Kita hanya beribadah untuk Ustaz. Kalian berpakaian rapi hanya untuk Ustaz. Kalian bertutur kata sopan hanya untuk Ustaz. Apakah itu yang kami ajarkan? Segera tidak. Kalau keimanan yang tidak jaga, maka beribadahlah untuk Allah, bukan untuk kami. Maka jadilah aurat kalian untuk Allah, sekalipun kami tidak ada. Kalau lihat pemandangan di hari Sabtu, berapa kali perlu mengulas panjang-panjang. Karena di bawah besar itu biasanya di hari Selasa, Rabu, Kamis, kerudungnya sudah mulai hitam. Sudah pernah bahas yang dibahas. Di antara teman kalian ada yang pakai kerudung pendek-pendek. Pas saya pelajaran besar, kerudungan dibuat lagi jadi panjang. Ini kalian ibadah buat siapa? Buat Allah atau buat Ustaz? Kalau buat Ustaz berarti mengirik kalian. Demikian juga laki-laki. Maka para santri semuanya, peliharalah keimanan kalian, jaga adat sopan santun kalian. Karena ilmu tanpa iman, tanpa adat, tanpa sopan santun tidak akan berarti apa-apa. Justru ilmu yang pertama kita harus menjadikan adat sopan santun kita itu lebih baik. Atau kalian mau nasibnya menjadi orang yang hafal Al-Quran tapi ayat hidupnya jadi pembela LGBT. Itu ilmunya kan bukan sedikit, ilmu yang banyak, tinggi, profesor, orang profesor pun, tapi ayat hidupnya seperti itu. Karena kebaikan berkah dari ilmu hanya Allah yang bisa berikan. Kalau kita ingin berikan berkah oleh Allah SWT, maka kita ikuti, kita pelajari ilmu sebagaimana tahapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum belajar ilmu, perbaiki dulu adat. Sebelum belajar ilmu, perbaiki dulu sopan santun. Ada yang mana ya Ustaz di kelas, songgalanting, mau berubah alasan, ayo kajaman yang nak cari, macam pulpen, mengganggu, mengganggu.
Kalau sopan santun kalian tidak bisa dijaga, jangan harap ilmu yang kalian hafalkan bisa jadi kebaikan di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermanfaat, berkah atau tidaknya ilmu yang kalian dapatkan, itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Kalau kita tidak mau mengikuti aturan Allah, cuma kalau Allah dicabut keberkahan ilmu. Bisa jadi kalian hafal Quran, bisa jadi kalian hafal hadis. Tapi apalah Quran, apalah hadis, kalau semua itu tidak bermanfaat bagi kita. Maka ketika belajar Al-Quran, ketika belajar hadis di pesantren kita ini, yang lebih dahulu kita perhatikan adalah adab yang baik. Perhatikan adab kalian, karena itulah kunci keberkahan ilmu kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.